Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu. Ini ada ponsel J1 2016 ya. Tidak bisa diisi daya. Jadi harus dibongkar lewat depan ya kalau Samsung J1. Langsung saja. Seperti biasa ya, saya menggunakan blower untuk membuka. Ini saya mulai dari atas, kemudian turun ke bawah. Harus hati-hati ya, jangan sampai terlalu dalam untuk masukkan mikanya kalau dari atas, karena fleksibelnya ada di atas. Ini saya buka sedikit-sedikit. Yang penting bisa melihat bagian terbawah dari LCD. Kalau sudah kelihatan bagian paling bawah, nanti mudah ya membukanya. Ini sudah kelihatan bagian bawah, kemudian bisa dimasukkan mikanya lebih dalam untuk membuka LCD ini. Kalau agak susah, dipanasi lagi. Ini seri ini ada lemnya ya di bagian tengah ya. Dari tengah LCD ada lemnya, jadi susah. Sedikit-sedikit saja. Kalau sudah bisa masuk, bisa ditekan lebih dalam. Yang penting pastikan itu benar-benar bagian paling bawah. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti merusak LCD-nya. Biasanya nanti kelihatan ya, tulang tengahnya bagian bawah LCD-nya itu kan, plastiknya, mikanya dari tulang tengah Samsung itu kelihatan. Bisa langsung dimasukkan mika agak dalam. Ini sudah bisa ya. Ini saya masukkan mikanya lebih dalam, sudah bisa. Ini dari samping sedikit dicongkel. Kalau sudah kelihatan bagian bawah, bisa dimasukkan lebih dalam. Pastikan benar-benar bagian paling bawah. Kalau salah bisa merusak LCD-nya ya. Ini sudah bisa masuk dalam ya. Kalau susah bisa dipanasi lagi, tapi kalau tidak ya berarti sudah bisa ini. Paling sebentar lagi sudah bisa terbuka. Anda bisa melihat bagian bawahnya apakah benar-benar bagian paling bawah. Kalau benar ya berarti berhasil. Kalau salah ya
ya sudah, LCD-nya hancur. Untuk membuka dimulai dari bawah ya. Kalau posisi sudah agak terbuka, dimulai dari bawah terus ke atas, karena lemnya berbentuk U ya. Jadi dari bawah naik ke atas sampai biasanya separuh lebih sedikit nanti lemnya dari LCD-nya. Berarti sekitar 70% sampai 80% lemnya. Dimulai dari bawah. Dimulai dari bawah naik ke atas sampai sekitar 70%. Terus berhenti dulu, bisa dicek, dilihat apakah lemnya sudah lepas semua atau masih ada. Harus pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, karena setelah 70% itu nanti atasnya ada fleksibel dari LCD. Kalau nanti terkena ya sobek fleksibelnya, jadi harus hati-hati. Sekitar 70%. Bisa juga kalau susah, mika yang buat dorong lem itu dikasih thinner ya. Untuk memudahkan dikasih thinner, dibasahi sedikit saja, jangan banyak-banyak, yang penting basah. Terus dimasukkan untuk membuka, biasanya nanti lebih mudah ya kalau ada thinner. Ini bisa dilihat dari samping apakah sudah habis apa belum fleksibel lemnya, bisa dilihat. Masih kurang sedikit ya. Nah, sudah. Lemnya berbentuk U seperti ini. 70% ya, hampir. Nah, ini kan fleksibelnya di sini. Jadi harus hati-hati ya. Kalau terlalu ke atas sedikit kena fleksibel, sobek, LCD-nya rusak. Ini karena sudah saya lepas, mau saya tes dulu apakah LCD-nya jadi rusak atau tidak. Sepertinya LCD-nya tidak ada masalah, berarti aman terkendali ya. Selanjutnya ini karena tidak bisa diisi daya, jadi mau saya ganti diganti plug-in USB-nya. Plug-in USB-nya sama dengan J1 AC ya. Ini sepertinya warnanya agak kehitaman coklat ya. Ini berarti kemungkinan besar habis kena air mungkin ya, jadi korosi. Sama ini juga tombol on off nya karetnya rusak, jadi ini saya tambahi ini dari SIM card ya. SIM card bekas itu saya potong, terus saya tempelkan di tombol on off kan, sebagai pengganti karet on off. Karet dari ponsel Samsung sering ya rusak. Ini saya masih punya satu buat diganti sama ini.
Ini harus dilepas dulu ya plastiknya. Kalau tidak dilepas nanti hancur karena dipanasi pakai blower ya. Jadi harus dilepas. Plastik soalnya. Kalau kena panas nanti meleleh. Ini mau saya lepas dulu USB-nya. Plug in USB. Ini sudah saya siapkan juga penggantinya. Tinggal ngasih tinggal ngasih tenol, kemudian nanti tinggal nempelin. Khusus Samsung berbeda dengan ponsel lain ya. Kalau Samsung kakinya banyak. Kalau ponsel Cina itu biasanya 5 ya. Kalau ini ada 3, 4, 5, 6, 7 kaki ya. Bahkan ada yang lebih. Mau saya lepas dulu. Ini karena kena air korosi, jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai kakinya nanti yang bagian pengisian daya atau datanya terangkat. Jadi harus pelan-pelan. Kalau belum panas banget tidak boleh dilepas, diangkat ya USB-nya. Nanti beresiko kakinya ikut keangkat karena sudah korosi ya, kena air. Jadi harus pelan-pelan. Sangat alat ini. Sudah saya panasi tapi nggak mau lepas. Mungkin harus ditambahi panas sih. Tambahi panas biar lebih cepat meleleh tenolnya. Ini tinggal menguatkan ya. Sudah nempel sih sebenarnya, cuman saya kurang was. Jadi harus ditambahi lagi sedikit tenol. Di samping kanan kiri juga ditambahi ya. Sama yang terpenting bagian kaki-kaki dari pin USB-nya. Karena bongkarnya atau membuka assist-nya susah, jadi harus
benar-benar dipastikan USB-nya ini, plug in USB-nya ini sudah benar-benar oke ya. Takutnya nanti setelah LCD dipasang terus USB-nya error lagi kan susah. Jadi harus benar-benar dipastikan sudah kuat dan tidak mungkin lepas. Dipastikan solderan tenolnya juga oke ya. Ini mau saya pasang untuk dites pengisian daya chargernya, apakah sudah bisa atau belum, atau apakah sudah normal atau belum. Kalau sudah bisa masuk, harusnya sudah bisa nambah. Ini tombolnya tadi sudah saya ganti, tapi masih agak susah. Mungkin karena nggak pas ya, tidak pas titik dari switch on off bagian dalamnya. Harus dipaskan, tempelkan. Kalau sudah oke berarti berhasil tombolnya. Harus, kalau nggak pas biasanya dipencet juga nggak nyaman. Nanti kalau sudah selesai dicek lagi mic, speaker, buzzer harus normal semua baru dilem. Kalau enggak nanti setelah dilem ternyata ada yang bermasalah, kan harus bongkar lagi, susah ya, nambah pekerjaan. Jadi sebelum dipastikan semuanya oke baru dilem. Ini sudah bisa ya diisi daya, berarti sudah berhasil selesai. Sebelum dilem nanti akan saya cek dulu mic, speaker, buzzer dan sebagainya. Kalau sudah oke semua baru dilem. Selesai ya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa lagi.